Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini saya mau mengeksplor jahe yang saya tanam 2 bulan yang lalu. Dan ini untuk pemupukan yang kedua kali dengan Herbapam. Kali ini saya akan mengeksplor untuk pemupukan dengan granulnya. Dan nanti setelah itu saya akan ekspor untuk pemupukannya dengan yang cair. Ini yang istimewa, sahabat-sahabat. Saya sudah 0% kimia. Jadi ini saya aplikasi dengan pupuk organik. Dan ini yang akan kita bawa. Ya, pertama ini saya sudah siapkan urin kelinci untuk pelengkap saja. Kemudian yang utama ini saya pakai Herbapam granul yang dari situ muncul. Kemudian yang ketiga ini Herbapam cairnya. Nanti kita gunakan untuk perawatan dan berkalanya dengan semprot ataupun kocor. Dan yang ketiga tentu ini air minum. Jangan lupa sahabat-sahabat, air minum dan parang tentunya. Oke, langsung saja kita ke spotnya, sahabat-sahabat. Saya ingin berbagi dengan informasi saja. Jadi sahabat-sahabat yang masih menggunakan pupuk kimia, silahkan. Yang mau aplikasi pemupukannya dengan organik juga silahkan. Semua tergantung selera kita masing-masing. Kalau saya pribadi sukanya memang yang organik, karena yang organik itu di tanah terutama akan menjadi humus dan gembur terus. Sedangkan kalau kita banyak-banyak mengkonsumsi pupuk kimia, perlahan tapi pasti tanah itu akan keras. Ini jahenya, jahe merah ini saya tanam sekarang umur 3 bulan, sahabat-sahabat. Dan satu hal lagi, jahe ini tidak saya semai, tapi langsung dari rimpangnya langsung saya tanam di lahan ini. Jadi tidak melalui proses persemaian terlebih dahulu baru dipindahkan, tidak, tapi ini langsung dari rimpangnya kemudian langsung saya tanam. Ini yang mau saya eksplor untuk pemupukannya dengan Herbapam granul. Kita lihat, oh, anakannya sudah 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya indukannya nih. Jadi 3 bulan ini anakannya sudah 4. Kita lihat lagi. Ini juga. Ini, nah ini indukannya nih. Anakannya sudah 1, 2, 3. Luar biasa, sahabat-sahabat. Terus yang satunya lagi, ini lebih banyakkan lagi nih. Ini yang mana indukannya ya? Ya kira-kira ini yang tengah ini. Indukannya kita lihat, kita hitung anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Ini umur 3 bulan, yang tanam langsung dari rimpangnya anakannya 4, terus ini anakannya 5. Kita lihat lagi. Jadi tidak puas kalau saya cuma 1, 2 saja. Ini indukannya, ini indukannya. Kemudian anaknya ada 1,
2, 3, ini baru keluar 4 anakan. Satu rumpun umur 3 bulan, tanam dari rimpangnya. Kita lihat lagi satu. Wah, ini cabut sahabat, gulma rumput liar. Jadi ini untuk jahe ini kita harus telaten supaya unsur haranya tidak kehisap. Jadi kita harus telaten untuk ini mencabuti gulma-gulmanya. Nah ini indukannya ini banyak lagi sahabat-sahabat ini. Ini indukannya nih, kayaknya nih yang paling gede ini indukannya nih. Indukannya ini. Kemudian anakannya kita hitung 1, 2, ini indukannya. Kemudian 3, ada yang kecil 4, kemudian 5, 6, wow, 7, luar biasa. Ini satu rumpun anakannya 7, jadi 8 sama indukannya. Kita akan lihat explore lagi yang lainnya. Ini yang baru ini indukannya yang ini, induknya yang ini. Kemudian kita lihat anaknya 1 baru kuncup, 2, 3, dan 4. Jadi ini anaknya 4. Kemudian yang satunya lagi ini yang sedikit ini indukannya, kemudian anaknya 1, 2, minimal anaknya 3. Wow, yang sebelahnya lagi ini. Nah ini lumayan ini. Ini indukannya, kemudian anakannya luar biasa sahabat-sahabat. Anakannya ini induknya kita hitung anaknya 1, 2, 3, dan 4. Wow, amazing sahabat-sahabat. Ini ekspor saya pertama kali untuk jahe yang umur 3 bulan. Ini yang buat saya merasa istimewa karena bibit ini saya tanam langsung dari rimpangnya sahabat-sahabat, tidak melalui proses di pembenihan atau tidak melalui proses disemai dahulu. Tapi begitu saya dapat bibitnya, langsung saya diamkan 1 minggu dan mulai saya proses dengan air papam. ini lagi, ini indukannya nih, dan anakannya kita hitung yang jauh dulu. Ini 1, 2, 3, 4, luar biasa. Dan ini alhamdulillah berkah dengan herba pam yang granul, karena ini dasarnya saya menggunakan granul dan tidak menggunakan pupuk kimia barang 1 sendok pun. Luar biasa sekali sahabat-sahabatku. Ini untuk sebagai seorang pemula di jahe ini, memang ini eksperimen saya untuk yang pertama kali dengan menggunakan pupuk organik. Dari situ muncul, saya gunakan dasarnya yaitu granul yang berbentuk putiran dan padat. Dan dari hasil tadi penghitungan saya, anakannya rata-rata 4, 5, ada yang 7, paling sedikit anakannya 3 di usia 3 bulan dari tanam. Dan ini yang menurut saya yang luar biasanya, karena biasanya kan kalau jahe ini yang saya lihat, yang saya baca-baca baik di Facebook maupun di mana-mana, itu mereka dengan disemai dulu. Dan kemarin saya tanya untuk sahabat saya yang tanam jahe dengan disemai, dari usia persemainya mereka sudah 2 bulan baru dipindah lahan. Untuk jahe yang sudah seperti ini,
supaya nanti mendapat unsur haranya maksimal, kita berikan 2 lubang, kita berikan 2 tajuk sahabat-sahabat, biar nanti unsur haranya dapatnya melingkar jadi merata, dan ini nanti anakannya masih akan nambah lagi banyak lagi. Jadi jangan terlalu dekat juga, soalnya akarnya kan sudah menjauh. Jadi dari pangkal batang kira-kira 10 cm 10 cm di sini, dan yang sampingnya juga kita berikan kira-kira juga 10 cm di sini. Jadi ini kita berikan penajukan untuk pengisian granulnya. Ini yang saya gunakan sahabat-sahabat, ini organik sekali, ini diproduksi oleh PT Jamu Sido Muncul, dan ini eksperimen saya untuk pertama kali pada tanaman jahe ini. Dan ternyata di sini dituliskan yaitu plus bioprotektan. Apa artinya bioprotektan? Ini penambahan untuk mengatasi atau mensolusikan hama dan penyakit yang sifatnya kalau di tanah pada akar. Jadi ini sudah dilengkapi dengan formula Nicoderma. Jadi ukurannya seperti apa? Ini sangat irit sekali sahabat-sahabat untuk granul ini, tidak perlu banyak. Jadi 1 sendok ini bisa kita bagi 2. Misalnya 1 sendok kan segini, jadi kita ambil separuhnya saja. Separuhnya kira-kira seperti ini, dan langsung kita masukkan ke sini di 2 tajuk. Dan jangan lupa ini ditutup sahabat-sahabat ya. Kenapa kita menggunakan tajuk kemudian ditutupnya? Supaya nanti unsur hara ini kalau sudah memencar, di saat suhu udara tinggi, suhu udara panas, kena matahari, ini unsur haranya tidak naik, tidak memuai, karena sudah tertutup dengan tanah tadi. Apalagi nanti ini begitu kena air, jadi unsur haranya dari granul ini langsung menyebar, dan nanti ini anakannya akan semakin banyak. Bayangkan saja ini umur 3 bulan dari tanam dari timpang, ini anakannya sudah 4. Tinggal kita kalikan saja nanti panennya berapa bulan, pemirsa bisa perkirakan sendiri. Kemudian yang berikutnya kita berikan di 2 sisi ya sahabat. Jadi 1 sendok ini jadi 2. Ini sudah saya perkirakan jadi 2 1 sendoknya. Tadi kalau 1 sendok kan segini, jadi separuhnya ini kita jadikan 1 lubangnya, ya kira-kira segini. Kita tutup lagi.
Walaupun ini organik, misalnya sahabat-sahabat masih belum puas karena kebiasaan kan pakai pupuk kimia, bisa juga pemirsa gunakan kimia. Cuman setelah kita menggunakan granul ini, pupuk dari sistem muncul ini, baik yang cair maupun yang padat ini, pemirsa pengurangannya pupuk kimianya 50% dari penggunaan biasanya sampai 75%. Jadi semuanya tergantung sahabat-sahabat mau kolaborasi dengan kimia dan organik silahkan, mau organik saja seperti saya silahkan, atau ya pokoknya terserah sahabat-sahabat masing-masing, monggo, karena ini adalah kesukaan kita. Selesai sudah yang saya demokan untuk pemupukannya, sahabat-sahabat. Selanjutnya nanti kita akan monitor di 2 minggu kemudian, nanti sudah seberapa banyak anakannya. Nanti saya juga akan perlihatkan ke sahabat-sahabat semua, karena pupuk herbapam ini tidak memberikan janji manis saja, tetapi terbukti pengiriman VOC herbapam sampai jauh keluar negeri sana. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang menggunakan VOC herbapam ini pada jahe, cuman ini saya harus eksperimen dulu sebelum saya info ke sahabat-sahabat, dan ini sudah saya tunjukkan ke sahabat-sahabat buktinya. Yang tanam dari rimpangnya tidak melalui proses pembuatan pembenihan di pembibitan dulu, tapi ini dari rimpang langsung. Bahkan ini yang senilai luar biasa, ini bibitnya bibit baru ambil dari petani, baru dipanen dari petani. Dan menurut apa yang saya pelajari, itu bibit itu sebenarnya dari panen itu minimal kita biarkan 1 bulan dulu, 1 sampai 3 bulan. Tapi ini saya keluar dari pakem karena saya ingin melihat hasilnya seperti apa pupuk dari sistem muncul ini. Saya begitu dapat dari petani yang baru dipanen, langsung saya buat bibit, jadi tidak melalui pembiaran 1 atau 2 bulan, itu kelamaan karena saya menunggu datangnya hujan kemarin. Jadi memang dari bibit yang baru diambil dari petani langsung saya buat bibit, dan harganya pun kalau masih baru panen kemarin murah sekali. Untuk per 1 kilogramnya saya ambil kemarin hanya sekitar 40.000. Kalau yang sudah siap tanam antara 50 sampai 70.000, itu yang saya dapatkan informasi. Tapi ini kemarin baru dipanen dari petani, saya buat bibit, harganya masih miring sekali, hanya 40.000 per 1 kilogram.
Demikian tadi telur-telur semuanya. Salam petani jahe se-Indonesia. Ini eksperimen saya untuk yang pertama kalinya dengan menggunakan granul pupuk padat dari Sidomuncul. Dan kemudian nanti kita akan untuk aplikasi berkalanya kita akan semprot dengan pupuk cairnya. Setelah pemupukan ini nanti sahabat-sahabatku, saya akan eksplor lagi hasilnya. Saya kasih lihat sama telur-telur semuanya seperti apa reaksi topnya pupuk ini. Bukan mentang-mentang saya marketing dari Herbapam kemudian saya baik-baikin, tidak. Ini bukti sudah saya tunjukkan ke sahabat-sahabatku bahwa saya tanam dengan cara langsung tanpa dengan persemaian. Dan yang luar biasanya, ini bibitnya pun bibit baru ambil dari kebun yang saya gunakan untuk bibitnya, karena saya ingin tahu seperti apa walaupun bibitnya ini baru, hasilnya seperti kayak apa. Dan ini ternyata luar biasa sekali. Oke sahabat-sahabatku, telur-telur kabeh semuanya, sampai ketemu di explore saya yang berikutnya untuk hasil dari pupuk ini. Dan nanti juga saya berikan bagaimana penyemprotannya, akan saya eksplor juga. Akhir kata, setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat tanaman kita lebih baik ke depannya, baru kita berserah diri. Karena unsur keberhasilan tidak tergantung pada pupuknya, ada faktor religiusnya, karena kita hanya berusaha dan Tuhan, kalau kami orang Islam, Allah yang memberi keberhasilannya, baru kita berdoa dan kita pasrahkan berhasilnya pada Tuhan kita masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.